Subscribe dong. Langsung kita lihat alter ego pemain mereka yang bakal turun pertama kali. Tapi saya penasaran dengan flatpadnya, tapi gak usah dibahas sih. Kalau flatpad di sini udah kemanapun pasti. aman lah ya. Ya kemanapun, misal mereka turun di atas bisa tuh ke bawah juga gak ada masalah. Dan kita bakal lihat dari BTR tampaknya sedikit mengarah ke bootcamp. Tapi enggak dilewatin. Dilewatin gak sih? Enggak, bootcamp. Oke, tapi ada temennya. Siapa temannya tuh? Onyx sih mainan. Pertanyaan gue bukan dari BTR. Tim lain, adakah yang nabrak bootcamp juga? Karena tentu ini menjadi inceran banyak tim juga kalau mengetahui bahwa wah BTR gak jadi bootcamp nih, kita ambil kali ya. Dan ternyata dari BTR pun gak full bootcamp. Mereka pun mengisi luar-luarnya. Sambil mungkin ngecek ya kayak oh ini aman nih, yuk masuk. Baru mereka masuk. Lihat dari dua pemain mereka, dari JC dan juga dari Mute. Looting di compound luar. Dan ini dia Circle Legend kali ini untuk di Sunhawk. Tampaknya Circle juga bagian utara yang dapat mengisi ke arah perairan. Tapi sementara itu bakal lihat dari tim Alter Ego, mereka pun turun di arah Kampong. Dimana dari Milo pun kali ini melakukan split juga untuk mencari kendaraan juga looting di luar areanya. Tapi Aditama tampaknya tadi sempat terlihat dan kembali kita bakal lihat the Battle of Paradise. Ya ini dia dua tim yang selalu bersiteru di area dari Paradise. Antara DU dan juga Kute, dan mereka akan berjumpa lagi tapi di tempat yang berbeda. Ternyata dari GPX juga berhasil untuk mendapatkan first blood. Sasha MVP di game yang pertama. Ini langsung hilang sekarang. Cepat banget, kerugian besar pastinya untuk CXHL. Apalagi mereka tadi memang ke split out, jadi gak bisa melakukan backupan satu sama lain. Sehingga dengan cukup mudah GPX bisa mendapatkan satu buah free elimination. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya di awal-awal Sunhawk ini tidak, meskipun bonus round, tapi nggak membuat tim-tim itu ragu untuk fight. Betul. Turun Paradise turun manapun turun aja. Yang penting pede aja mainin. Dan tampaknya nggak cuma di area Paradise, nggak cuma di area lain. Tampaknya Unfaida pun mendapatkan 1 poin tambahan kali ini. Tampaknya game sebelumnya di mana mereka WCD cukup menjadi boosting untuk mereka kembali bermain agresif. Alright, Unfaida tadi pastinya mereka mendapatkan angin segar juga ya untuk segala tremornya udah mulai hilang berarti untuk Unfaedanya. Sedangkan ternyata Paradise ini bakal ditinggal oleh Dewa United. Mereka tidak memilih untuk melakukan head to head ya atau adu banteng di sini di dalam dari Paradise Resort. Akan ditinggal karena mereka akan memilih untuk loot bagian luar dari Paradise. Mereka akan menunggu juga dari Kute untuk nabrak keluar. Tapi sementara waktu dari Bigetron ternyata satu pemain mereka ini sudah dikirimkan untuk memantau area dari Paradise. Ya pasti butuh dipantau sih. Karena apalagi Sunhawk ya itu kan banyak batu-batu yang dapat digunakan sebagai cover. Banyak juga tim-tim yang ketika setup itu ngepron di balik batu ataupun tengah-tengah rumputan tebel. Jadi kalau kita main Sunhawk kita harus selalu aware. Gak pernah kita boleh mikir kayak wah kosong. Cekin batu-batu, cekin rumput. Jangan sampai ada batu yang belum kita bongkar. Yes, karena itu bisa ada ini ya, kejutan-kejutan. Zora memang sementara waktu masih aman, tapi Onyx mereka berada di open field, jadi mereka harus berhati-hati. Terlalu lama menunggu bisa menjadi pedang bermata dua untuk Onyx, dan ini dia untuk zonanya. Jembatan sih, 3, 2, 1, let's go. Jembatan harus diperkuat dan itu dia. Area dari jembatan masih masuk tapi di bukit. Di area dari tebing juga adalah salah satu kunci kalau memang nanti zonanya mengarah lebih ke arah Camp Alpha. Iya, dan sementara kita bakal lihat ini dengan zona yang cukup menggalaukan kali ini. Tim-tim, gue bingung sih mau ngambil kompon mana. Kalau naik perbukitan pasti udah disirami banget. Komponnya gak banyak. Hatin pun pasti ujung-ujungnya udah dijaga. Di lock sama tim-tim lain. Jadi mungkin ya ini bakal jadi banyak sharing-sharing compound. Ya, nih mau gak mau sih mereka harus bisa sharing kayak kompon kecil dibagi jadi 2 tim. 2 tim ya. Ya mau gak mau suka gak suka sih. Saling mengerti lah ya. Iya, tolong kita pengertian ya kan. Lo mau hidup, gue mau hidup. Kita gak usah perang dulu. Kita biarin yang di luar dulu nih ya. Perang aja dulu, kita saling jaga dulu. Kalau bilangnya team up tapi tanpa direncanakan. Betul. Bukan teaming ya. Bukan teaming. Ibaratnya mempunyai suatu tujuan yang sama. Betul. Daripada saling menumbangkan sama-sama bonyok. Mending sama-sama untung. Mutualisme. Gencatan senjata dulu. Betul. Sementara aja tapi. Udah kelar yang lain, ya gue kejar dulu. Ya dan Kutu tampaknya akan harus keluar dari compound dia kali ini. Masih menunggu untuk Razor. Belum bisa keluar, tampaknya dihadang di bagian depan sana ya. Ada 2 pemain juga. Sementara untuk di area belakang Daisel masih saling menantikan satu sama lain. Belum ada pergerakan berarti dari kedua tim kita. Hanya saling pandang memandang, sedangkan ada yang tenggelam, Flo. Ya kayaknya banyak yang ngetahan di air deh. Iya. Yang mau naik kapal ya, atau mungkin berenang dari bawah jembatan. Akhirnya banyak yang malah tenggelam dari tadi ya, dari tim Alter Ego, dari tim-tim lain juga. Dan sementara kita masuki menit ke-15, zona ketiga. Sementara masih 15 tim yang bertahan.
50 player yang masih survive. Dan ini dia tadi ya, korban-korban di air. Nampaknya ada yang lompat kali ini dan menyelam kembali. Tampaknya mengikut Bro Pasta nih, mau scuba diving juga. Wah, Dan ini sekarang mereka pun juga ya. Iya kan, Pasta kan nyari teman kan? Iya benar. Benar, gak salah. Oke, tampak kita bakal lihat kali ini mereka mengambil hobi baru, scuba diving. Dan gak bisa kemana-mana karena bagian high groundnya dipantau terus oleh tim Grims. Yes, berapa persen sih mereka bisa touchdown, tapi enggak gini juga. Oke, kepleset. Enak juga tuh kayak nyelam tuh. Ikut dah. Bukan kepleset, mereka harus berenang. Mereka harus berenang karena mereka di luar dari zona juga. Jadi tadi sempat buat satu, tapi lihat buat yang lainnya gak bisa untuk melompat. Tunggu gua. Aduh. Ya sudah, ya mau gimana? Ya mau gimana ya? Mau gimana? Ya mau gimana? Mau dari revive juga gak bisa. Ini udah pilihan sulit buat mereka yang memang tadi agak sedikit gambling ya, milih di bagian pulau kanan ya kan, harus nyebrang sekarang karena mereka gambling ya 50-50. Oh siapa tahu di sini masih bisa nih. Itu dia udah kayak pergilah teman-temanku, kalian bisa. Tinggalkan aku. Tapi kita bakal pindah kali ini. Tadi kita perang di perairan, sekarang kita bakal perang di pinggiran perairan. Betul. Dan kita bakal dari Kuta masih terus bertempur menghadapi MCS. Bahkan pemain mereka ada yang kena HBD tampaknya ya. Chance bakal menghadapi 3 player dari tim Kuta. Apakah dia bisa membaikkan keadaan? Kuta pun bermain dengan sangat hati-hati. Tidak terburu-buru. Tidak langsung mendobrak rumah dari tim MCS. Mungkin karena info juga belum tahu berapa orang dalam rumah itu. Iya, dan ini dia. Pintu sudah dihancurin. Smoke oke. Stun, grenades kembali lepaskan buat itu grenades yang kedua, stun yang pertama. Tapi masih bisa survive di bagian dalam sana, belum dibersihkan, belum ada yang masuk dan ini dia langsung masuk dengan double team. Targetin? Grebek. Oke, dapat. Clearingnya rapi. Textbook juga dari tim Kuta, tidak mau terburu-buru, tidak mau memberikan chance kepada lawannya. Dan ya, play yang aman dari tim Kuta kali ini. Ya, tapi itu Alter Ego ada satu loh yang lolos ya tadi. Nyempil ya? Nyempil satu. Oke, jembatan kita tinggalkan sekarang dan iya. Gak boleh berenang katanya, gak boleh berenang. Airnya ngeri banget. Kalau bisa berubah warna, udah berubah nih warna airnya di sekarang. Iya, udah berubah warna total sih. Total ya. Tahu lah warnanya apa ya. Tapi memang dari tim Grims tadi mereka benar-benar niat banget nahanin lawannya, tidak diberikan ruang sedikit pun untuk bergerak menuju ke arah daratan. Ya, ini semua bisa ditahan juga dan ya kalau kita bilang soal air ini dia sudah selesai untuk perjuangan mereka-mereka yang sudah melewati jalur perairan. Beberapa sudah pupus harapannya, beberapa juga mungkin selamat untuk touchdown ke bagian pesisir dan berlari lebih jauh lagi masuk ke dalam zona. Tapi kita tahu bahwa di dalam zona sendiri semua sudah settle, semua tinggal menanti dan Voin dia masih tetap menjadi penunggu di area dari jembatan. Plusnya lagi, dia bisa dapetin pemain-pemain yang menyeberang. Itu kemana? Nyelam. Nyelam ya, oke. Karena mereka juga harus berenang sekarang. Iya, mereka juga takut kalau lari jembatan apa yang nggak punya kendaraan malah jadi makanan empuk kan. Iya. Sasaran empuk buat lawan-lawannya. Tapi agak ngeri sih kalau lewat air Tiga ya. nyempil loh, bukan satu loh Mawa. Iya makanya. Tadi gue kira kan, iya gue kira tadi satu. mereka semuanya loh tadi kan di air semua. 4 nyelam, 1 kenok, kemakan sama zona. Tapi 3-nya selamat. 3 selamat, hebat loh. Hebat loh. Berenang di blue zone loh mereka. Oke, dan Lim ternyata masih bisa dapetin 1 juga. Tembakan yang sangat jauh dari Lim. Tapi dia ada di dalam blue zone. Dan ini menurutku adalah salah satu desperate shot juga untuk Altuve. Karena jarak tempuh yang jauh banget. Kalau mereka mau masuk, mereka harus bergerak dengan super cepat. Kecuali mereka punya kendaraan yang ternyata ada kendaraan yang diamankan oleh Vepar. Masih ada harapan untuk Alter Ego agar bisa menyeberang jembatan ini. Iya, mereka bakal juga tambahkan dari tim DU. Bakal berada di bagian bawah, tapi player mereka pun mulai di pick off satu persatu. 2 player masih dalam posisi knockout. Spray menuju tim Alter Ego, tapi gagal mendapatkan targetnya dan masih sibuk dengan tim GPX kali ini yang terus menahan posisinya. Tapi tampaknya dari tim One Faida pun memberikan backstep dan menumbangkan pemain dari tim Dewa United. Ini GPX tadi udah jadi penunggu di bagian jembatan juga. Mereka yang tadi ngehalangin biar Alter Ego gak bisa menyeberang, tapi ternyata Alter Ego udah menyeberang. Dan kali ini mereka berhadapan dengan Dewa United. Sorry, Alter Ego masih ada 1 di belakang, 2 di depan. Jadi 1 memang ditumbalin di belakang. Lin kalau nggak salah tadi yang nggak gagal untuk dijemput dan lihat vehicle explosion yang sangat manis sekali. Sedangkan Zota sudah terkena blue zone dan tidak ada harapan untuk GPX. Masih bisa dapetin 1 tapi ikut dibayarkan juga. Gak apa-apa, nice try. Yang penting dapat poin tambahan juga. Dan sekarang Alter Ego yang tadinya sempat terancam akan pulang awal-awal malah bertahan. Kuat loh. Di dalam circle 3 pemain. Ada 1 yang di luar, Lin masih di luar tuh. Oh iya masih di luar. Healing kah? Kayak healing deh. Masih lagi tuh lagi di luar. Mereka udah gak megang healing Vepar. Berarti mungkin udah oper kali ya. Bisa jadi. Jadi pemain terakhir ini ditinggal di luar bisa jadi masih membawa medical supply yang cukup. Tanah sementara waktu di bagian atas tebing juga masih akan aman, sangat-sangat aman sekali.
Dari Anfaedah berjumpa dengan MCL. Iya. Alterigo aman, Void juga aman. Masih ada 9 tim sebenarnya. Jadi ada 5 tim lain yang belum terpantau. Pertanyaan gue, dari 9 tim berapa yang lagi melakukan healing? Belum banyak sih, zona kelima. Tunggu zona 7. Baru kelihatan ya. Kuta. Kuta juga. Tumbang, total berarti 8 tim. Wow, kena zone. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ini menarik sih zonnya ya, karena satu banyak airnya yang tumbang, terus juga zonanya juga Menggalaukan. korban. Jadi ya ini serba galau lah untuk para pemain yang sedang bermain di Sunhope. Yap, kita pakai dari tim Anfaedah. Tampaknya game sebelumnya membuat mereka begitu pede. Sekarang juga membuat mereka bermain dengan cukup maksimal. Top 8, 4 player masih bertahan dan sekarang mereka punya chance melakukan clearing ke arah tim MCL. Tapi tentu meng-clear MCL harus waspada dengan tim seberangan lagi. Ada Onyx yang juga punya angle begitu enak menembak ke arah mereka. Oke, kita lihat lagi dan lagi Cecil dengan proning shot dia berhasil untuk mendapatkan 1 pemain. Yang kedua di bagian bawah, 3 shot vision yang sangat jelas sekali didapatkan oleh Cecil dan 2 pemain kali ini bisa diamankan oleh dia karena yang di luar sana ada di Blue Zone dan ya that's it. Lin juga harus tumbang di tangan Blue Zone. Iya, satu persatu tim-tim melakukan healing, tim-tim yang ada di pojokan harus jatuh dan termakan oleh Blue Zone ataupun jatuh ke arah tanah Sunhawk. Di lain sisi dia bakal lihat dari tim Onyx, gue rasa punya tempat paling enak sih. Yeah. High ground, lengkap juga player mereka, tinggal fokus menambahkan poin demi poin demi poin. Anfaedah ya tentu mereka hanya bisa berharap jangan tumbang dulu, berharap tempat mereka masih masuk ke zona. Dan Onyx, mereka split bahkan kedua perbukitan loh Mawa. Ya ini mereka terlihat udah pede banget sih dengan aimnya juga. Sekali lagi ketika zona masih berpihak mungkin ya ke area dari Onyx, mereka juga bisa memaksimalkan hal tersebut. Mereka menjawab mungkin Dewi Fortunanya, mereka jawab dengan oke, kita bisa dapetin WWCD dan lihat ini lagi-lagi koleksi bisa diamankan oleh Onyx sendiri. Dan 1 eliminasi, tertambah lagi 5 total eliminasi untuk Onyx dan sekarang mereka akan harus turun juga, tapi sebelum turun mereka akan membersihkan sisi kiri mereka karena di sana kalau nggak salah ada Anfaedah. Iya, ada Anfaedah dan sebenarnya PR bukan Anfaedah doang sih. Tim-tim lain, tebing juga. Ini lompat, pasti kenok. Iya, patah kaki ya. Sebenarnya pertanyaan gue gimana cara dia selamat? Paling mentok lewat kanan sih. Iya, tapi kanan ini udah 3 nih tumbal. Ya ini bakal tumbal sih. Gue rasa dia bakal nahan sekuat mungkin di bagian high ground. Berharap bisa nangkepin player lain agar fokusnya itu ke arah dia, bukan ke arah 3 player lainnya. Oke, tapi di sisi kanan juga dari Onyx masih ada 1 pemain yang belum terlihat dan dari The Dew ternyata masih bisa dapetin 1 juga dan mendarat di tempat yang kurang tepat tapi bisa dibersihkan tampaknya. Nope, dibales dan harus tumbang dia. Yap, ini satu persatu tim mulai berjatuhan, player mulai berjatuhan. Gak kaget sih, dengan zona yang begitu open, harusnya ini saatnya tim-tim akan mengeluarkan senjata rahasia mereka. Apa tuh? First aid kit 35. Banyak juga ya. Ya sayang sekali tadi pemain Aditama harus bertumbangan. Masih ada lagi. Masih ada 1 kan? Ada Aditama. Oke, Friday bakal maju ke depan, tapi terkena granat dan Anfaedah masih bisa bertahan di posisi dia. Tampaknya Anfaedah 10 elimination yang dikantongi saat ini dan masih bertahan dengan 3 player mereka. Ternyata di game sebelumnya mereka bermain luar biasa, di game kali ini pun bermain dengan luar biasa. Tremornya udah selesai, semangatnya udah on. Gila, ini definisi dari telat panas ya. Dari Anfaedah sendiri. Sementara Onyx gagal untuk turun dari wilayah perbukitan dan mereka semuanya harus tereliminasi. Ini dia ketika Onyx harus berjalan keluar dari zona mereka. Tampaknya mereka gagal untuk menutup WCD. Sementara dari Aditama, 1 buah spray itu ada desperate shot karena dia berada sangat-sangat jauh sekali. Dan Anfaedah tinggal 3 lawan 1 kali ini ya. Dimana dari Void tinggal menyisahkan player mereka. Satu lagi healing yang berarti tidak ada chance pemain healingnya untuk masuk ke arah zona dan Anfaedah harusnya 90% mengantongi game ini di tangan mereka. Karena di luar sana kan dia jauh. Ada di Blue Zone juga jadi ada Meta Heal. Gak jauh sih, cuma ya harusnya gak bakal dapet 3-3 dalam 1 spray. Yap, itu dia. Maksimalkan dengan luar biasa sekali lagi buat Anfaedah dan Navin. Wow, ini mukanya emang sangar-sangar banget ya. Dan ini dia statistiknya, total damage-nya 1797. Total heals 788 dan damage receive 1035. Total elimination 11 yang artinya mereka berhasil mengantongkan poin 20. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.